Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bertemu lagi dengan pembelajaran matematika kita. Insya Allah kita hari ini akan belajar tentang kekongruenan dan kesebangunan. Namun di video ini kita hanya akan membahas kekongruenannya. Simak di video selanjutnya tentang kesebangunan. Baik, untuk memahami apa itu kongruen, silakan amati beberapa contoh bangun berikut yang dikategorikan kongruen dan yang tidak kongruen. Ini adalah contoh pasangan bangun yang kongruen. Ada segitiga, ada persegi panjang dengan ukuran seperti itu dan warnanya bermacam-macam. Ini ada simbol tanda panah. Ini semua dikatakan sebagai pasangan bangun yang kongruen. Sementara di sisi sebelah kanan, ini adalah contoh-contoh bangun yang tidak kongruen. Lihat, ini adalah tidak kongruen walaupun ini ukurannya sama panjang dengan ukuran persegi di sini. Ini ada dua lingkaran, tidak kongruen. Ada dua persegi panjang, jajar genjang, tetapi tidak kongruen juga. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan dua bangun dikatakan kongruen? Hasil pengamatan tadi, apakah karena warna yang sama? Tadi kita lihat bahwa ada jajar genjang dengan warna yang berbeda. Ini masuk kategori kongruen, walaupun warnanya berbeda. Berarti bukan karena warna yang sama, dua bangun dikatakan kongruen. Apakah karena arah yang sama? Tadi dalam contoh ada dua contoh benda tanda panah yang arahnya berbeda, tetapi ini masuk kategori kongruen. Berarti bukan juga karena arah yang sama. Apakah karena bentuknya yang sama? Oke, kita lihat tadi ada contoh bangun yang kongruen, dua buah persegi panjang, bentuknya sama. Ya. Tapi di satu sisi ada contoh yang dikatakan tidak kongruen walaupun berbentuk sama, sama-sama jajar genjang. Ini tidak dikatakan kongruen. Oleh karena itu, jika karena bentuk yang sama, maka belum pasti dikatakan dua buah bangun itu kongruen atau tidak. Apakah karena ukuran yang sama? Tadi ada contoh, ya, kalau segitiga ini memiliki ukuran yang sama, ini masuk kategori kongruen. Tapi ada contoh di sisi yang tidak kongruen. Ada persegi dengan belah ketupat walaupun ukuran sisi-sisinya sama panjang. Ini masuk kategori bukan kongruen. Berarti kalau hanya ukurannya saja yang sama, maka dua buah bangun belum pasti dikatakan kongruen. Bisa iya, bisa tidak. Oleh karena itu, dua buah bangun dikatakan kongruen jika terpenuhi kedua-duanya dari bentuk dan ukuran yang sama. Ya, jadi dua buah bangun dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kalau begitu, kita memiliki pengetahuan bahwa dua buah bangun dikatakan kongruen harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian, panjangnya sama, dan sudut-sudut yang bersesuaian, besarnya sama. Contoh, misalkan kita ingin membuktikan segi 4 yang berbentuk trapesium ini, ABCD, akan kongruen dengan segi 4 trapesium KLMN. Bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya harus dengan membuktikan bahwa sisi-sisi yang ada di ABCD ini harus memiliki ukuran yang sama dengan sisi-sisi yang ada di KLMN. Itu syarat pertama. Jika syarat pertama terpenuhi, maka kita lanjut buktikan syarat kedua. Apakah sudut-sudut yang ada pada bangun ABCD ini sama besarnya dengan sudut-sudut yang ada di KLMN? Ya, karena ini kita dalam bentuk soal, maka cara pembuktiannya bukan dengan mengukur. Tapi kalau ada bendanya, maka pembuktiannya bisa kita ukur dengan penggaris untuk sisi dengan busur derajat untuk membuktikan atau mengetahui besar sudut-sudut yang ada pada bangun. Nah, misalkan dalam bentuk soal, kedua trapesium ini ingin dibuktikan. Di informasi soal sudah diketahui AB8, BC20, CD15, AD10 pada KLMN, KL20, LM8, MN10, KN15 cm dan sudut-sudutnya
sudah diketahui beberapa saja. Buktikan kedua trapesium tersebut kongruen. Nah, untuk membuktikan kedua trapesium tersebut kongruen, kita buktikan syarat pertama terpenuhi, yaitu semua sisinya yang bersesuaian sama panjang. Kita mulai dari misalkan sisi AB. Sisi AB adalah sisi yang sedikit miring pada ABCD, maka dia bersesuaian dengan sisi yang juga sedikit miring pada KLMN, bersesuaiannya. Ya, kita lihat AB pada soal diketahui 8 cm, ML pada soal juga 8 cm, berarti ini sama panjang. Kemudian sisi BC, sisi terpanjang, ini nanti akan bersesuaian juga dengan sisi terpanjang, KL. Pada soal diinformasikan BC 20, KL juga 20, berarti ini panjangnya sama. Kemudian sisi yang ketiga CD, CD adalah sisi yang termiring ini, maka bersesuaian juga dengan sisi yang paling miring, yaitu KN. Pada soal diberitahukan CD sama dengan 15 cm, KN sama dengan 15 cm pada soal, maka panjangnya sama. Sisi terakhir yaitu sisi AD, sisi pendek yang sejajar dengan sisi terpanjang, juga akan bersesuaian dengan sisi pendek yang sejajar dengan sisi panjang, yaitu sisi MN. Pada soal diketahui AD sama dengan 10 dan MN sama dengan 10 cm, maka ini juga sama panjang, berarti syarat pertama terpenuhi. Ya, kita lanjut ke syarat kedua. Pembuktian syarat kedua yaitu berkaitan dengan sudut. Misalkan kita ingin membuktikan besar sudut C sama dengan salah satu sudut yang ada di KLMN. Nah, kita lihat bersesuaian dengan siapa sudut C. Sudut C dibentuk oleh sisi terpanjang dan sisi termiring. Nah, nama sudut C ini ada sudut BCD. Maka dia bersesuaian juga dengan sudut yang dibentuk oleh sisi terpanjang dan sisi termiring, yaitu sudut LKN. Nah, kita lihat informasinya pada soal. Sudut yang sudah diketahui adalah sudut LKN, yaitu 45 derajat. Sedangkan sudut BCD belum ada dalam soal, tetapi sudut BCD berhubungan dengan sudut D, di mana jumlah sudut di antara sudut yang berada pada garis jajar pada trapesium ini berjumlah 180, maka sudut BCD bisa dicari dari 180 dikurang sudut D, yaitu 135. Di soal sudah diberitahukan 135 sudut D. Nah, besarannya jadi 45 derajat, maka sudut BCD dengan sudut LKN kita ketahui besarannya sama. Lanjut kepada sudut yang kedua, yaitu sudut D. Sudut D dibentuk oleh sisi yang pendek dengan sisi yang paling miring, yaitu sudut ADC. Nanti bersesuaian juga sama dengan sisi yang paling pendek dengan sisi yang paling miring, yaitu sudut MNK. Pada soal diketahui sudut ADC 135. Nah, ini sudut 135. Sementara MNK belum diketahui. MNK ada hubungan dengan sudut K. Ya, sama-sama berada di garis jajar. Maka besar keduanya kalau dijumlah 180, maka besar sudut MNK bisa kita dapatkan dari 180 dikurangi sudut K. Sudut K sudah diketahui di sini 45 derajat. Yaitu 180 kurang 45 derajat sama dengan 135 derajat, maka besarnya sama dengan sudut ADC. Oke, sudut yang ketiga, sudut DAB. Sudut yang dibentuk oleh sisi paling pendek dan sisi yang agak miring. DAB maka bersesuaiannya juga sama dengan sisi yang paling pendek dan sisi yang agak miring. Ya, oke. Sudut yang dibentuk oleh sisi pendek dengan sisi yang agak miring, yaitu sudut NML. Pada soal diketahui sudut NML atau LMN 100 derajat, sementara DAB belum diketahui pada soal. Tapi lagi-lagi DAB dengan ABC ada hubungan, dia berjumlah 180 derajat. Maka besar sudut DAB adalah 180 dikurangi sudut ABC. Sudut ABC-nya dalam soal sudah diketahui 80 derajat. Jadi besarnya kedua sudut ini sama, yaitu 100 derajat. Maka sisanya sudut yang ketiga pasti sama. Sisa sudut yang ketiga adalah sudut ABC, pasti bersesuaian dengan sudut MLK sisanya. Oke, dalam soal sudut ABC 80 derajat, MLK kalau kita hitung adalah 180 dikurangi sudut M,
ya, yaitu 100 sudut M. 180 dikurang 100 sama dengan 80 derajat, maka kedua sudut ini besarnya sama. Oleh karena itu, syarat kedua bahwa semua sudut yang bersesuaian pada kedua bangun sama besar, maka bisa kita simpulkan bahwa trapesium ABCD kongruen dengan trapesium MLKN. Nah, cara penulisannya, kenapa ABCD dengan MLKN? Karena sesuai urutan kesesuaiannya. Karena kita sudah menyebutkan trapesium yang pertama dengan urutan A, B, C, D. A berurut ke B, C, dan ke D. Maka menyebutkan trapesium kongruennya juga harus sama dengan yang bersesuaiannya. A tadi bersesuaian dengan M. Sudut A bersesuaian dengan M. Maka kita mulai penyebutan namanya dari M. Setelah A kita nyebutkan ke B, maka kita cari bersesuaiannya B dengan L. Berarti dari M kita sebutkan ke L, lanjut ke K, lanjut ke N. Penamaan untuk kongruennya. Baik, di bagian terakhir pada video ini adalah kita akan menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun yang kongruen. Contoh, ada dua trapesium yang sudah dikatakan kongruen, tentukanlah panjang AB, panjang BC, dan panjang MN. Yang kedua, tentukan besar sudut KLM. Sudut KLM di sini. Yang pertama, karena berkaitan dengan sisi, maka kita pasangkan sisi-sisi yang bersesuaian. AB bersesuaian dengan NK. Karena dia bersesuaian dengan NK dan kongruen, maka pasti panjang AB sama dengan panjang NK. Sementara BC bersesuaian dengan yang terpanjang juga, yaitu dengan KL, dan dia harus sama panjang karena kongruen. Sisi yang ketiga, sisi CD, akan bersesuaian dengan sisi LM, maka dia juga sama panjang. Yang terakhir, sisi AD, sisi yang terpendek, juga bersesuaian dengan sisi terpendek, yaitu NM, dan dia sama panjang, karena kongruen. Karena AB sama dengan NK, dan NK sama dengan LM, yaitu 10 cm, maka NK dan AB pun juga 10 cm. Kemudian panjang BC sama dengan panjang KL. Panjang KL dalam soal diketahui 20 cm, maka BC dan KL sama-sama bernilai 20 cm. AD panjangnya sama dengan NM. AD sudah diketahui 8 cm, maka NM pun juga 8 cm. Ini sisi-sisi yang bisa kita cari panjangnya. Yang kedua, pertanyaan tentang sudut. Besar sudut KLM. Sudut KLM adalah sudut yang bersesuaian dengan siapa? Nah, sudut KLM adalah sudut yang dibentuk oleh sisi terpanjang dan sisi miringnya. Maka kita cari di sini sisi terpanjang dan sisi yang miring. Nah, maka dia bersesuaian dengan sudut di sini, yaitu sudut BCD. Nah, sementara sudut BCD belum diketahui, tetapi memiliki hubungan dengan sudut ABC. Ya, sudut BCD sama besar dengan sudut ABC. Kenapa? Karena ini trapesium sama kaki, berarti besar sudutnya sama. Nah, sudut ABC punya hubungan dengan sudut BAD di atas, yaitu jumlahnya harus 180 derajat. Maka mencari sudut ABC sama dengan 180 dikurang 125, yaitu 55 derajat. Karena BCD sudah diketahui, sudah kita hitung 55 derajat, maka besar sudut KLM juga 55 derajat. Baik, begitulah penjelasan singkat dari materi pertama kita tentang kekongruenan. Cukup sekian, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.